Halo, kembali lagi di channel Sarmantri. Di video kali ini saya mau berbagi lagi kepada teman-teman sekalian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar herbal ini. Jadi ada lagi yang mungkin baru bergabung ingin memastikan keaslian daripada daun mambri. Nah ini untuk daun mambri jenisnya seperti begini. Ini model daun mambri, berbeda dengan jenis daun tiga jari. Jadi daun mambrinya seperti ini. Ini jenis daunnya. Dia berbeda dengan yang jenis tiga jari. Oke guys, jadi saya akan ambil secukupnya untuk pengiriman. Jadi kalau untuk daun mambri bisa dicampur dengan daun tiga jari. Begitupun daun tiga jari, dia bisa dipakai sendiri atau tidak dicampur dengan daun mambrinya juga bisa. Tapi kalau untuk lebih cepat kita padukan dia antara daun mambri dengan daun tiga jari. Jadi nama asli dari daun ini itu dipanggil Wui Won Or. Kenapa dia nama Wui Won Or? Kalau Won Or dalam bahasa Biak itu dia dikatakan buaya. Jadi daun ini salah satu makanan dari buaya tersebut. Dan juga daun ini punya kemiripan seperti kulit buaya, sehingga di daerah sini daun ini disebut Wui Won Or. Itu nama asli dari daun ini. Jadi daun ini dipakai untuk beberapa acara adat dan juga untuk berbagai ramuan untuk kesehatan tubuh, baik untuk luka juga untuk berburu, dikonsumsi pada saat di daerah-daerah dingin. Jadi musim dingin pada saat zaman dulu itu orang tua dulu mereka pakai untuk menahan tubuh agar tetap stabil dalam situasi suhu dingin. Jadi mereka ke laut, mancing di laut malam atau menyelam ke hutan. Jadi musim hujan mereka konsumsi daun ini untuk tetap mempertahankan daya tahan tubuh mereka. Jadi dalam situasi kondisi tubuh dingin, suhu dingin bagaimanapun tetap suhu tubuh ini tetap terjaga, karena daun ini dapat memberikan stamina tetap terjaga. Jadi itu fungsi-fungsi lain daripada
daun ini. Dan ini dipakai lagi juga untuk beberapa ritual adat. Nah, setelah itu tahun 80-an sampai 70-an itu sampai sekarang dirubah fungsi menjadi daun bungkus. Nah, daun bungkus itu yang sekarang dikenal secara umum sebagai daun bungkus untuk membesarkan Mr. P. Jadi itulah sedikit penjelasan singkat terkait dengan apa manfaat daripada daun mambri yang sekarang sudah sangat terkenal di kalangan luas terkait dengan fungsi daripada daun ini. Nah, untuk pengelolaan daun ini harus kita benar-benar teliti dalam setiap meracik daun ini. Kita tidak bisa meracik dia secara sembarangan karena dapat memberikan efek lain setelah kita salah meracik. Jadi yang baru bergabung ini saya yang merupakan salah satu agen termasuk karena daun mambri ini tidak ditanam, dia tumbuh liar di alam yang ada di sekitar sini, sehingga untuk mendapatkan daun ini kita tidak butuh waktu lama karena kita tinggal datang ambil di belakang rumah atau di sekitar tempat sini. Nah, tentunya sebelum kita ambil kita izin dulu ke tempatnya, izin saya ingin mengambil daun ini untuk keperluan. Ada yang perlu sehingga alam juga bisa mengizinkan kepada kita punya maksud-maksud tersebut. Jadi nanti setelah ambil terus kita olah dia menjadi satu ramuan, jadi minyak, jadi bubuk. Nah, setelah itu baru akan dipakai. Untuk racikan terbaru ini saya mencoba untuk bisa membuat dia lebih aman digunakan, sehingga dalam setiap penggunaan itu durasi waktu tetap menjadi patokan, tetapi kadar panas daripada daun ini saya mencoba untuk mengurangi dia sehingga pemakaiannya lebih aman digunakan. Dan juga untuk hasil pemakaian berbeda dengan yang murni, tetapi lebih aman begitu. Walaupun dia tipis, naiknya sedikit atau sedang, tapi tetap hasilnya aman. Itu saja yang harus dijaga, karena kalau macam kita tangani langsung secara langsung berbeda dengan yang digunakan sendiri gitu. Supaya bisa dipaham atau dibandingkan antara perbedaan macam saya bantu bikin berbeda dengan Anda sendiri yang bikin, sehingga Anda sendiri bikin itu yang lebih banyak. Jadi saya mencoba untuk mencari solusi yang terbaik supaya bisa digunakan sendiri lebih lebih aman begitu, bebas, tidak harus begini, tidak harus begitu, tapi setelah pemakaian hasilnya terlihat dan tetap terjaga. Itu salah satu tujuan dari racikan terbaru ini. Jadi memang kadar panasnya agak sedikit rendah sekali, jadi bebas digunakan oleh siapa saja, terkecuali anak di bawah usia.
Jadi saya akan mengambil lagi dari setelah itu baru akan diracik baru siap di order atau kirim untuk beberapa orang yang sudah order. Oke, tempat ini dulu banyak tumbuh ya, tetapi karena dia tumbuh pas di hutan sagu, sehingga waktu masyarakat di sekitar sini yang mereka ambil tebang pohon-pohon sagu sehingga dapat. Jadi daun ini mulai tumbuh ulang. Nah, oke, pembersihan lokasi sagu, tentunya daun ini juga kena imbas dari pembersihan tersebut. Nah, tapi dia tetap akan tumbuh kembali. Jadi kalau mau bertanya tentang keaslian daun, ini sudah daun aslinya. Dia ada yang bertanya bisa kirim bibit. Saya sudah pernah mengirim beberapa kali bibit daripada daun ini, tetapi tidak bisa bertahan lama di daerah-daerah, apalagi macam daerah Jawa, tidak bisa subur karena mungkin berbeda tanah dan juga berbeda suhu, sehingga daun ini terasa nyaman di luar. Karena saya kirim daunnya ke Malaysia, sama tidak bisa bertahan hidup di Malaysia, sehingga itu sudah, dia hanya mampu bertahan hidup atau tumbuh segar di daerah sini, daerah Papua, daerah Biak, Sipori, di daerah Manokwari. Oke, itu sedikit penjelasan. Terima kasih sudah mengikuti saya di video kali ini seputar herbal daun mandi, dan ikuti saya terus di channel-channel berikut seputar herbal. Oke, kita memberi asli. Salam hormat.